Shalom semuanya, puji Tuhan. Hari ini kita sama-sama on fire untuk dengar firman dan dilawat sama Tuhan kembali. Yang setuju sama saya katakan amin. Haleluya, kita mau dengar firman, itu sebabnya sama-sama kita berdoa, siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, supaya kita sama-sama siap untuk menyambut wahyu dari Tuhan, pesan, rema, janji ada di sana semuanya. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mau dengar firman. Pengurapan Tuhan turun atas semua yang menyimak rekaman ini. Dan biar setiap kami dikuasai oleh roh Tuhan yang dahsyat, Roh Kudus yang perkasa, yang baik, itu Roh Kristus terus memimpin kami semua. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu dapat dimengerti oleh semua yang menangkap dan mendengar. Dan segala penghalang untuk kami menangkap rema dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus Tuhan. Dan urapi semua yang mendengar dan menyimak rekaman ini, biarlah setiap kami terima yang terbaik dan pulang diberkati jadi pelaku firman, saksi Tuhan yang berkuasa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus berjalan bersama dengan Tuhan lewat perayaan-perayaan hari raya yang tiap tahun kita rayakan. Khususnya kemarin baru saja kita lewati hari raya Pentakosta, sebuah rangkaian hari raya Yahudi yang diadakan di musim penuaian. Dimulai dari awal penuaian, yaitu Jumat Agung dan Paskah. Itu ada hari raya roti tidak beragi, hari raya Pesah, ya, yaitu Paskah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kemudian terus berlanjut dalam perayaan-perayaan yang lain dan ditutup di hari Pentakosta. Hari-hari raya ini ternyata bagian dari penggenapan nubuatan tentang Yesus Kristus yang digenapi lewat peristiwa Jumat Agung, lalu kemudian kebangkitan Paskah. Dan ini masih terus berlanjut sampai ditutup di akhir masa penuaian Pentakosta. Dengan demikian kita sama-sama paham bahwa korban salib Kristus, penebusan, pengangkatan anak, menjadikan Anda dan saya manusia baru. Lalu kemudian memulihkan hati semua kita. Demi supaya kita semua bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Adalah cara Tuhan membuat Anda dan saya menjadi sekelompok umat. Yang pertama menjadi seperti Kristus. Supaya bisa Yesus jadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan kemudian bersama-sama kumpulan orang yang menjadi seperti Kristus ini dipakai untuk memenangkan jiwa-jiwa dan menegakkan kerajaan Allah. Yaitu ketika jiwa-jiwa yang dimenangkan itu bukan cuma dibaptis tapi dijadikan murid Kristus juga, sama seperti Anda dan saya. Saudara dikasihi Tuhan, ini satu rangkaian. Dan karena ini satu rangkaian, melakukannya tidak mungkin sekejap, tidak mungkin sebulan, gak mungkin setahun. Ini bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Sampai hari ini tugas ini masih harus terus dilanjutkan oleh gereja Tuhan. Bila kita ngerti tentang usia manusia, Alkitab berkata tidak lebih dari 70, 80 atau lebih dari itu sudah bonus. Saudara kasih Tuhan, berarti melakukan firman Tuhan ini. Anda dan saya harus lakukan terus-terusan sampai waktu yang Tuhan tetapkan. Ada satu endurance, ada satu ketekunan, ada satu daya tahan. Di mana kita semua harus lakukan terus-menerus. Tidak boleh lemah, tidak boleh padam, tidak boleh kalah. Kita harus terus kuat bersama dengan Tuhan. Ada satu cerita sendiri bagaimana caranya atau bagaimana perjuangannya untuk kita semua dipenuhi Roh Kudus. Ada pelajaran sendiri untuk Anda dan saya setelah dipenuhi Roh Kudus belajar untuk mengalir dalam kuasa Roh. Tetapi pada akhirnya orang-orang yang sampai di garis akhir adalah orang-orang yang berlari dengan taat dan setia, tekun. Memulainya penting, belajar penting, tapi mengakhiri dengan baik juga penting. Dan itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini judul khotbahnya gini, jaga api. Katakan sama-sama, jaga api. Kita mesti jaga api itu. Kalau Tuhan udah bakar kita dengan Roh Kudus, tugas Anda dan saya
bergerak bersama roh itu, tapi juga jangan biarkan api itu padam. Kenapa? Karena api itu yang bikin Anda dan saya jadi powerful. Anda dan saya jadi luar biasa. Katakan amin. Amin. Saya kasih Tuhan terus menyala. Menyala. Katakan sama-sama, menyala. Ngomong kiri, ngomong kanan agak galak sedikit. Menyala. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan. Alkitabiah itu Pak. Oh, Alkitabiah sekali. Saya ambil dari 2 ayat, 1 dari Perjanjian Lama, 1 dari Perjanjian Baru. Jadi no debat ya saudara kasih Tuhan ya. Nggak ada, itu Perjanjian Lama Pak. Ini Perjanjian Baru Pak. Dua-duanya ada. Ya, kita baca ya. Imamat 6, 12 sampai 13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Kita sama-sama tahu Perjanjian Lama banyak berbicara dengan bahasa kiasan. Api di atas mezbah bicara soal api di dalam dirimu karena engkau adalah mezbah Tuhan, rumah Tuhan. Katakan amin. Sudah kasih Tuhan. Ya, sekarang kita bicara Perjanjian Baru. Praktis, praktikal. Ayat-ayatnya bicara soal hidup sehari-hari. Sudah dikasih Tuhan. Lihat sama-sama Roma 12 ayat 11. Mari baca 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Berkobar-kobar. Terus menyala. Jaga api. Supaya Anda dan saya tidak mudah padam. Tidak mudah redup. Katakan amin. Api sewaktu sudah ada harus dijaga karena ada banyak hal yang bisa bikin api gak nyala lagi. Api harus dijaga karena ada banyak hal yang bisa bikin api yang sudah menyala jadi padam. Dan yang bisa bikin tidak menyala lagi, bisa bikin redup itu bisa dari faktor internal dalam dirimu atau eksternal di luar dirimu. Saya berdoa, semua yang menyimak rekaman ini, semua kita semua, saudara dikasih Tuhan, tetap menyala-nyala sampai Tuhan Yesus datang. Katakan haleluya, haleluya. Kita nyanyi dulu ya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Yes. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Waktu Anda dan saya mengobarkan nama Yesus, Panji Kristus, api itu akan terus menyala. Waktu Anda dan saya taat mengikuti tuntunan Tuhan, membiarkan dirimu diatur Roh Kudus, api itu akan terus menyala.
dagingmu, doamu, seperti minyak yang akan dibakar. Sehingga api itu menyala, berkobar-kobar. Dan api itu harus dijaga, saudara. Dari faktor internal. Kalau kita lihat dari kata yang ada di Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Api itu baru nyala kalau ada kayu, ada korban, ada lemak, korban keselamatan. Yang dari dalam akan membuat api itu menyala. Tapi kita sama-sama ngerti bahwa waktu lilin menyala, obor menyala, api unggun menyala. Ada faktor embun, ada faktor hujan, ada faktor luar yang bisa membuat Anda dan saya padam atau redup. Jaga luar dalam. Kita mesti jaga supaya setiap Anda dan saya tidak padam, tidak redup, tidak berasap. Walaupun Tuhan setia, ada ayat yang berkata, kalaupun sumbu berasap, Tuhan itu adil, Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, tidak akan dipadamkan, akan dinyalakan kembali. Tapi jangan dong sampai padam, jangan dong sampai berasap, ya. Harus terus nyala, ya. Harus terus menyala-nyala. Jaga supaya Anda dan saya bisa berkobar-kobar sampai Yesus datang. Berkobar-kobar, menyala, jaga api. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, 3 pesan hari ini saya mau sampaikan. Gimana caranya untuk jaga api? Yang pertama, jelas banget. Kobarkan api itu. Berbahasa roh. Katakan sama-sama, berbahasa roh. Saudara kasih Tuhan, itu caranya engkau membangun dirimu sendiri dan memperkuat dirimu sendiri. 1 Korintus 14 ayat 26 bilang, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tapi ya semuanya itu harusnya dipergunakan untuk membangun. Saudara kasih Tuhan, demikian juga ada ayat yang lain yang berkata, 1 Korintus 14 ayat 4, kita baca. Siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Perhatikan bagian pertama. Siapa berbicara dalam bahasa lidah, ia membangun dirinya sendiri. Sebelum memberkati orang, Anda mesti diberkati. Anda mesti kuat, Anda mesti powerful. Gimana mau melepaskan sesuatu tapi gak punya apa-apa? Saudara dikasih Tuhan. Jadi kita mesti bangun diri kita. Berbahasa roh, membangun diri. 1 Korintus 4 ayat 4. Saudara dikasih Tuhan. Berbahasa roh, bangun dirimu. Supaya waktu Anda dan saya lagi lemah, bangun dirimu. Waktu Daud lagi di Kehilah, musuh sedang mencuri banyak hal dari dirinya, keadaannya terjepit oleh orang-orang yang kecewa sama dia. Saudara dikatakan di Alkitab, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud membangkitkan dirinya. Kalau zaman perjanjian lama, tidak mudah untuk orang memperkuat dirinya, membangun dirinya. Kita ada di perjanjian baru, Tuhan memberi jalan. Bahasa roh. Bahasa roh. Untuk membangun diri kita. Bahasa roh. Kadang kita udah gak tahu mau ngomong apa. Roh itu bisa berdoa dengan kata-kata yang tak bisa diucapkan lagi. Kita udah gak ngerti mau doain apa. Masalah begitu berat, keadaan begitu sulit. Saudara dikasih Tuhan. Tapi Anda bisa dapat kekuatan. Kenapa? Karena Tuhan gak jauh. Tuhan ada di dalammu. Roh itu tinggal dalam diri kita. Halo? Katakan amin. Pertama kali engkau terima Tuhan Yesus. Waktu Anda dan saya undang Roh Kudus masuk. Undang Tuhan Yesus masuk. Itu ada indwelling. Ya. Bagaimana Tuhan itu masuk dan tinggal. Roh Kudus itu masuk dan tinggal. Tapi ada kata kedua, infilling. Di mana dia yang sudah masuk kemudian penuh memenuhi engkau. Memenuhi engkau dengan kuasa. Berbahasa roh itu membuat engkau penuh, fill up. Engkau mulai penuh berbahasa roh. Kuat, menguatkan dirimu. Memperkuat dirimu. Jadi gak gampang lemah dengan keadaan. Biarpun ada gangguan dari dalam atau gangguan dari luar, internal atau eksternal.
Tidak masalah. Kenapa? Kamu kuat. Roh yang kuat, roh yang lebih besar kuasanya daripada segala roh yang ada dalam dunia ini, tinggal dalam diri Anda dan saya. Kekuatannya termanifestasi keluar. Kekuatannya ngalir keluar. Sesungguhnya orang Kristen yang penuh Roh Kudus sekuat itu. Kalau kelihatan hari ini nggak kelihatan kasat mata, tidak nampak kasat mata, itu mungkin karena manifestasinya yang terhalang. Dianya ada di dalam, tapi engkau belum izinkan dia keluar. Engkau halangi dengan kekhawatiran, engkau halangi dengan ketakutan, engkau halangi dengan luka batin, engkau halangi dengan gambar diri yang nggak baik, yang broken. Dan itu sebabnya saudara harus beresin semua tadi. Beresin gambar diri yang broken, yang rusak. Beresin luka batin, ampuni sesama. Singkirkan kekhawatiran. Banyak baca Alkitab biar belajar lebih banyak, mudah untuk percaya. Dengan demikian, waktu kau berbahasa roh, manifestasi kuasa Roh Kudus nyata dalam diri kita. Haleluya. Katakan amin. Saudara, mulai dari hal yang simple, mengatasi grogi, kekhawatiran. Bahasa roh bisa menolong engkau untuk kuat, firm, teguh. Waktu berhadapan sama challenge, waktu saya pertama kali belajar khotbah berdiri di depan banyak orang, waktu saya mulai belajar menyanyi, memimpin pujian penyembahan di depan banyak orang, saudara pikir mudah untuk berdiri di depan. Saudara, saya mesti memperkuat diri saya. Gimana caranya? Bahasa roh. Bahasa roh. Waktu saya kerja di marketplace, saya mau pergi ke perusahaan-perusahaan besar, saya mau promosi, saya mau kasih proposal, saya mau bidding proyek. Sudah dikasih Tuhan, saya mau ketemu sama orang-orang yang sulit dihadapi. Bagaimana cara saya bicara meyakinkan mereka semua, sementara saya bukan siapa-siapa? Bahasa roh. Supaya kita kuat. Kadang-kadang kita berhadapan dengan situasi yang gak nyaman. Keluarga besar yang tidak paham sama kita, atau mungkin masyarakat yang ada di sekitar. Kita kadang-kadang diperhadapkan oleh ketidakadilan, berhadapan sama situasi, harus berurusan sama aparat, berurusan sama orang di sekitar. Bahasa roh. Kekuatan itu akan datang. Apalagi waktu Anda dan saya berhadapan sama kuasa-kuasa kegelapan. Anda masuk ke tempat-tempat yang penuh dengan penyembahan berhala. Anda masuk ke tempat-tempat di mana banyak dukun-dukun. Bahasa roh. Supaya Anda dan saya kuat menghadapinya. Mereka mengirimkan pengaruh-pengaruh negatif secara spiritual. Tidak ngaruh. Gak kena. Kenapa? Rohmu kuat. Engkau berbahasa roh. Engkau memperkuat dirimu. Engkau membangun dirimu. Katakan amin. Haleluya. Berbahasa roh. Maka apimu tetap menyala. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan. Doa, pujian, penyembahan. Doa, pujian, penyembahan. Itu bukan cuma doa, itu bukan cuma pujian penyembahan. No, doa, pujian, penyembahan oleh orang yang penuh Roh Kudus, yang bisa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu bukan cuma karena itu diinginkan oleh Allah Bapa. Bapa mencari penyembah-penyembah yang demikian. Berarti Bapa pengen, berarti Bapa suka, berarti Bapa ingin. Penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kapan kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Doa, pujian, penyembahan. Itu powerful. Engkau bisa jaga keadaan, situasi bisa datang kapan saja. Kita tidak bisa halang-halangi. Dunia berubah setiap waktu. Keadaan jelek, orang jelek, cuaca jelek bisa datang dalam hidup Anda dan saya. Tapi waktu Anda menghadapi dengan benar, Anda respon dengan benar. Dalam satu situasi Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai dengan 26. Paulus dan Silas mengalami keadaan yang tidak enak. Mereka ditangkap dan kemudian mereka oleh ketidakadilan dijebloskan dalam penjara. Gak cukup sampai situ, dipasung. Dijaga dengan prajurit Romawi yang berlapis-lapis. Dan sudah diancam akan dibawa dalam persidangan. Habis itu tidak tahu, only God know what would happen. Habis itu apa nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Ya. Tapi malam itu
Dua orang biasa yang tidak punya backing ini. Dua orang yang penuh Roh Kudus. Dua orang yang mungkin secara fisik tidak terlatih jadi tentara, tidak terlatih jadi atlet. Badannya mungkin lemah karena biasa berdoa, hamba Tuhan, biasa puasa. Saudara dikasihi Tuhan. Mereka berdua menaikkan doa, pujian, penyembahan. Saya tidak tahu apakah suara mereka lebih bagus dari orang Manado, dari orang Batak, dari orang Ambon. Alkitab nggak bilang, Alkitab cuma bilang mereka berdoa, menyanyi, memuji-muji Tuhan. Powerful. Dua orang ini sepakat naikkan Tuhan. Dalam keadaan yang kayaknya susah untuk bersyukur, mereka nyanyi, nyembah Tuhan. Dalam keadaan yang kayaknya berat menghadapinya, mereka nyanyi nyembah Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi ada orang lain di penjara itu. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Terobosan terjadi. Dahsyat. Dahsyat. Doa, pujian, penyembahan oleh orang-orang yang penuh Roh Kudus. Haleluya, dahsyat. Yang pertama, kedahsyatannya adalah kamu gak jadi lemah. Waktu kamu doa, pujian, penyembahan dalam roh dan kebenaran, kamu jadi kuat. Yang kedua, waktu kamu jadi kuat, sekitarmu Tuhan yang lemahkan. Penjara-penjara dibuka. Ketiga, terobosan terjadi. Terobosan terjadi. Hari itu terobosan terjadi. Kepala penjara dan keluarganya dibaptis, menyerahkan diri jadi anak Tuhan. Hari itu Tuhan dimuliakan. Orang-orang yang memenjarakan mereka minta maaf. Takut mereka. Minta maaf, membebaskan mereka semua. Keren gak saudara? Kenapa? Menghadapi semuanya. Keadaan yang bisa membuat engkau padam bahkan. Keadaan yang bisa menghancurkanmu mungkin. Imanmu mungkin bisa goyah mungkin. Saudara kasih Tuhan. Tapi kau hadapi dengan doa, pujian, penyembahan. Dinaikkan. Tuhan berperkara di sana. Tuhan berperkara di sana. Jangan pandang enteng doa, pujian, penyembahan yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Jangan pandang enteng, saudara kasih Tuhan. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan, saya belum minta izin jadi saya belum bisa sebut namanya. Seorang hamba Tuhan, sudah dikasih Tuhan, ditantang oleh dukun untuk adu ilmu. Nah dia tidak biasa untuk peperangan rohani, harus ngomong apa dan bagaimana, bingung. Sudah dikasih Tuhan. Apa yang dia lakukan? Waktu dukun udah mulai ucapkan mantra-mantra, yang dia lakukan cuma angkat tangan dan naikkan pujian penyembahan. Waktu dia angkat tangan, dia nyanyi. Saudara, itu dukun kelelahan. Sampai akhirnya manifest dan nyerah. Cukup, kalah, aku kalah. Kenapa bisa begitu? Tuhan berperkara di tengah-tengah. Tuhan bertahta atas doa, pujian, penyembahan. Amin saudara. Saudara kasih Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Jadi kau gak perlu lemah, gak perlu kalah, gak perlu khawatir. Kenapa? Doa, pujian, penyembahan mengubah semuanya. Yang pertama diubah, bukan sekitar. Yang pertama diubah dirimu. Kekhawatiranmu, ketakutanmu dirubah. Sehingga ada damai sejahtera yang tak bisa dimengerti. Bahasa yang dipakai oleh Paulus, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu artinya gini, damai sejahtera yang gak masuk akal. Turun. Kita naikkan doa, pujian, penyembahan. Saudara kasih Tuhan, maka penjara pun goyah. Belenggu pun terbuka. Mujizat terjadi. Hari ini apa yang menghalangimu? Penjara apa? Hutang? Penjara apa? Saudara kasih Tuhan. Kalau itu hutang, minta maaf sama Tuhan. Karena salah atur hidup kemarin. Dan habis itu minta Tuhan tolong, turun tangan. Untuk tuntun dengan Roh Kudus. Atur. Penjara hutang pasti akan dibuka. Tuhan akan kasih jalan keluar. Dalam nama Yesus. Amin saudara. Penjara apa yang hari ini kau hadapi? Masalah keluarga yang berantakan? Datang sama Tuhan.
Kalau berantakan itu ada urusan sama kamu, minta maaf juga sama Tuhan. Minta Tuhan pulihkan, kasih kesempatan, pulihkan. Tapi kalau itu gak ada urusannya sama engkau, karena itu papa mamahmu, engkau cuma korban, doa sama Tuhan. Naikkan doa pujian penyembahan. Tuhan turun tangan beresin rumah. Tuhan turun tangan beresin papa mama. Dalam nama Yesus. Amin saudara. Saudara kasih Tuhan soal keuangan. Soal apa lagi? Kesehatan. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan bisa turun tangan. Tapi jangan biarkan keadaan di sekitar itu menghancurkan imanmu, menghancurkan kepercayaanmu. Bahasa roh, naikkan doa, pujian, penyembahan. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya jaga api? Bersama-sama dengan yang lain. Waktu kau bersama-sama dengan yang lain, engkau jadi kuat. Katakan amin. Jangan sendirian, bareng-bareng. Ya, buat apa dibuat sama Tuhan gereja? Buat apa hari Pentakosta? Jadi hari lahir gereja sedunia. Buat apa? Tuhan buat kita semua bersama. Untuk bersama-sama menyelesaikan amanat agung. Tugas ini besar. Tugas ini berat. Ini bukan tugas satu orang. Ini bukan tugas satu kelompok orang. Ini tugas kita semua. Jadi hadapilah bersama-sama. Kenapa sendiri-sendiri? Saudara kasih Tuhan, bersama-sama supaya jadi kuat. Kisah Rasul 4 ayat 31. Pada waktu murid-murid diancam sehingga mereka dihalang-halangi atau ditakut-takuti, diintimidasi untuk menginjil, untuk membaptis. Mereka kumpul. Ada rasul-rasul yang ditangkap, mereka ketakutan. Apa yang mereka lakukan? Mereka kumpul bersama-sama. Mereka berdoa dalam roh. Mereka minta kekuatan Tuhan diberikan. Dan ketika, nih ayatnya Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dahsyat. Waktu sedang ketakutan, waktu sedang lemah, waktu api itu seperti sedang ditiup oleh angin yang kencang, seolah-olah akan padam. Disiram hujan, seolah-olah akan padam. Saudara kasih Tuhan, mereka datang berkumpul bersama-sama. Dalam situasi yang dingin, lilin satu itu gak akan kuat untuk menghangatkan. Tapi kalau ada 10 lilin digabung bersama-sama, ada 15 lilin, 20 lilin berkumpul bersama-sama, hangatnya akan menyatu. Dan dirasa oleh satu ruangan. Saudara dikasih Tuhan. Makanya paling kecil kelompok itu adalah mesbah keluarga. Keluarga yang berdoa bersama-sama akan menjadi keluarga yang lebih kuat daripada keluarga yang tidak pernah berdoa bareng-bareng. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, komsel. Bersama-sama dengan keluarga yang lain. Kita kumpul. Sama-sama saling memperkuat, menguatkan. Engkau akan lihat mujizat terjadi. Kekuatan itu mengalir dalam kita. Ibrani 10 ayat 23 sampai 25 bilang begini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Dari sisi Tuhan gak ada kelemahan. Tuhan setia. Dan marilah sekarang bagian kita. Kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25-nya bilang begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bersama-sama membuat kita punya kesempatan saling menasehati, saling menguatkan, saling mendorong dalam kasih, saling mendorong dalam pekerjaan baik. Itu yang bikin kita kuat. Anda jalan sendiri-sendiri, habis. Dunia makin kejam, dunia makin buas, keadaan makin tidak baik. Anak-anakmu ke sekolah sendiri, mereka gak tiap kali bisa bareng-bareng sama papa mamahnya. Istrimu kerja, engkau kerja, semua kita berhadapan sama godaan, tantangan dunia. Saudara dikasih Tuhan. Lalu kemudian kita kumpul di rumah.
Nggak pernah bicara, nggak pernah komunikasi, nggak ada komunikasi, nggak ada doa bersama. Itu yang bikin lemah. Saudara dikasih Tuhan, semua salib yang dipikul oleh masing-masing orang, ceritakan dalam mesbah keluarga. Doakan bersama-sama. Anak-anak doain papa lagi stres di kantor. Anak-anak dan suami dan papa doain mama lagi banyak godaan. Ya, mungkin ada sale di mana-mana sehingga mama agak sulit untuk menolaknya. Saudara dikasih Tuhan, atau papa mama doain anak-anak. Anak-anak zaman sekarang masalahnya lebih banyak daripada waktu zaman kita semua masih kecil. Ya. Tantangan-tantangan mereka beda. Kita perlu doakan mereka. Mereka perlu diberikan hikmat dan kecerdasan yang cocok untuk dunia, menghadapi dunia hari ini. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Saling mendoakan, saling mendorong. Demikian juga terjadi di KUL antar keluarga. Demikian juga terjadi dalam pertemuan-pertemuan kategorial youth, lalu kemudian dewasa muda atau wise man atau kaum bapak atau kaum ibu, ya, atau pertemuan-pertemuan profesional. Sudah dikasih Tuhan, kita bisa saling, ada kata saling. Kita perlu supaya semuanya kuat. Amin, saudara. Kesimpulannya satu untuk pesan ini. Jaga api sampai Yesus datang kedua kali. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nyatakan kemuliaan di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Semua bangkit berdiri. Oh haleluya, bahasa roh sama-sama. Kirania maya sadara dia bataka bayarada baradaba. Sadara bayarania mata standarania maya sandarania makama yarada bayasa. Ora maya radia bote tata seanania motakana dia maya sadara bayabo. Enamo yarania tata kasane mababa barania mataka maya sada bayaradia bataka. Oh, rabaya radia bayasa da 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 da. Biar firman ini seperti panah yang dilepaskan oleh Tuhan masuk ke hati kami masing-masing dan tidak gagal dalam usahanya untuk memberkati semua yang mendengar firman ini. Api yang ada dalam diri mereka menyala kembali dalam nama Yesus Tuhan. Api Roh Kudus, api firman menyala dalam diri anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang lemah jadi kuat, pengharapannya baru Tuhan anugerahkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Semua bangkit, pengharapan, kasih, iman, pulihkan semuanya Tuhan. Terima kasih Aba. Kasih karunia-Mu memampukan setiap kami. Api Roh Kudus-Mu menolong setiap kami. Firman Tuhan jadi pegangan kami untuk menjaga api, melakukan tugas sampai Tuhan datang. Tuhan urapi kami semua ya Tuhan. Bangkitkan semua anak-anak-Mu, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan terima doa berkat. Mari angkat tangan kita sama-sama. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia setia dari Tuhan Yesus Kristus,
juga persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai. Dari saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali jemput yang permai sebentar lagi. Terus kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.